Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel English Home Indonesia with me, Miss Santi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang language expression. Ini materi kelas 10 semester 1 chapter 3, yaitu expressing intention. Nah, expressing intention ini sering kita temui dalam keseharian kita. Contohnya, misalnya besok kita mau kemana ya? Kita ada rencana apa ya? Terus kemudian, apabila kalian itu liburan panjang, nah pasti kalian udah punya rencana mau kemana, sama siapa, dan ngapain aja. Nah, di sini saya akan memberitahu caranya menggunakan ungkapan keinginan ini dalam bahasa Inggris. Nah, bagi kalian yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, silahkan klik like, share, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita simak videonya. Expressing intention. Expressing intention means words or sentences to state our plans or something that we intended to do in the future. Jadi expressing intention ini adalah kata-kata atau kalimat yang biasa kita gunakan untuk menjelaskan rencana atau sesuatu yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak berinteraksi dengan orang lain dan ada kalanya kita perlu menyampaikan maksud atau niat tertentu kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, dalam hal tersebut itu dikenal dengan expressing intention atau mengutarakan maksud, harapan, atau keinginan kita. Berikut ini adalah contoh ungkapan menanyakan rencana dan responnya. Yang pertama, what are you going to do? Yang kedua, any plan for the weekend? Yang ketiga, are you thinking of blah blah blah? Do you have any intention of blah blah blah? Dan is it your intention to blah blah blah? Kemudian di sini ada responnya atau tanggapannya. Yang pertama, I'm going to, saya akan atau hendak titik-titik. Kemudian, I'm planning to, saya berencana untuk titik-titik. Selanjutnya, I will make an effort to, saya berusaha untuk titik-titik. Selanjutnya, I'm thinking of titik-titik, saya berpikiran untuk. Kemudian, I have every intention of, saya berniat untuk apa? I fully intended to, saya bermaksud untuk. It is my intention to, niat saya mau ngapain. Kemudian ada we would like to, saya ingin atau mau titik-titik. Kemudian I reckon, I will, saya rasa saya akan titik-titik. Nah, itu tadi ungkapan menyatakan rencana dan beberapa responnya. Kemudian dalam expressing future plan atau intention atau mengungkapkan keinginan maksud tertentu kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Ada dua ya. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan dalam mengungkapkan keinginan atau maksud. Yang pertama, menggunakan formula verbal. Apa sih formula verbal itu? Yaitu kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki predikat berupa kata kerja. Jadi semua kalimatnya itu menggunakan kata kerja. Ini rumusnya ada subject plus shall atau will plus verb 1 atau base form. Kemudian catatannya, shall itu digunakan hanya untuk subjek I dan B, sedangkan will itu untuk semua subjek. He, she, it, they, we, I, you boleh. Kemudian example-nya,
I shall go to my cousin house. Di sini subjeknya I menggunakan shall, kemudian go-nya ini adalah bentuk verb satunya. Nah, seperti itu. Kemudian rumus verbal yang kedua adalah be going to. Be going to adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram. Jadi kita sudah memiliki rencana mau ngapain. Kemudian patternnya atau rumusnya yang digunakan adalah subject plus be atau to be. To be present ada 3, yaitu is, dan are. Plus going to plus verb 1 atau base form. Nah, di sini note-nya atau catatannya adalah untuk to be is itu untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan am itu digunakan untuk subjek I saja. Kemudian are itu digunakan untuk subjek you, they, dan we. Di sini example-nya, I'm going to get married soon. Di sini I, subjek I, itu disambung dengan to be am. Karena rumusnya I itu harus diikuti dengan am-nya ini. Kemudian yang kedua, Sheila is going to buy a new perfume next week. Sheila ini kalau diganti dengan personal pronoun jadi she, dia perempuan 1 jumlahnya. She. Kemudian to be-nya adalah is. Jadi Sheila is going to, kemudian buy ini verb 1. Ini buy a new perfume next week. Selanjutnya ada formula nominal. Nah, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Jadi bisa berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, ataupun kata keterangan. Rumus yang pertama dalam formula nominal adalah menggunakan shall atau will. Patternnya subject plus shall atau will plus be plus non-verb. Example-nya, they will be in Kuta Beach. Jadi mereka they will be in Kuta Beach. Be-nya tetap, kemudian in non-verb-nya ini. Kemudian contoh yang kedua ada I will be in my new house. Aku akan berada di rumahku yang baru. Rumus yang kedua dari formula nominal adalah would like. We use would like to say politely what we want, especially when making offers or requests. Jadi ungkapan atau kata would like itu lebih sopan ya. Kita gunakan ketika kita meminta sesuatu atau menawarkan sesuatu. Patternnya atau rumusnya adalah subject plus would like to plus verb 1. Example, contohnya, my father would like to stay in Jakarta next month. My father sebagai subjek, kemudian would like to, ini ada dalam rumusnya, kemudian stay itu verb 1. Kemudian contoh yang kedua, I'd like to get a ticket for tomorrow afternoon. I'd ini sebenarnya dari I would like to. Jadi ada I subjeknya, would like to ini dari rumusnya, kemudian get ini verb 1-nya. Rumus yang ketiga dalam formula nominal adalah would rather. Would rather is used to show a choice from different option. Jadi would rather itu digunakan ketika kita menunjukkan suatu pilihan dari beberapa option. Kita memilih sesuatu dari beberapa option. Patternnya subject
plus would rather plus verb 1. Example, we would rather to stay at home. Kami lebih suka tinggal di rumah. Be sebagai subjeknya, kemudian would rather di sini sesuai rumusnya. Kemudian stay itu verb satunya, dan ini at home-nya hanya tambahan saja. Kemudian example yang kedua, I would rather buy a new bicycle. I sebagai subjeknya, kemudian would rather sesuai dengan rumus lebih suka, buy verb 1 membeli, a new bicycle objeknya. Nah, berikut adalah contoh kalimat yang berada dalam dialog Aldi dan Tito. Aldi, what are you doing, Tito? I'm listening to pop music. Have you heard that Mia's hospitalized? Yes, I have. Don't you want to visit her? Of course, I intended to visit her tomorrow morning. Okay, I will accompany you. See you tomorrow at 8 o'clock. See you too. Di sini, Aldi menanyakan, Tito sedang apa? Dan Tito sedang mendengarkan musik pop. Kemudian Aldi bertanya, apakah kamu mendengar bahwa Mia dirawat di rumah sakit? Oh iya, tentu saja. Tidakkah kamu ingin menjenguk dia? Tentu saja. I intended to visit her tomorrow morning. Nah, kalimat yang saya tandai dengan biru ini adalah ungkapan intention. I intended to visit her. Saya berencana untuk menjenguknya tomorrow morning, besok pagi. Nah, kemudian, oke, I will accompany you. Aku akan menemanimu. Sampai jumpa jam 8 pagi. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang expressing intention. Intinya, expressing intention adalah ungkapan keinginan atau harapan atau apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ada dua formula yang kita gunakan. Yang pertama formula verbal, itu kalimat yang menggunakan kata kerja di dalamnya. Dan yang kedua formula nominal. Jadi di mana kita membuat kalimat tanpa ada kata kerja di dalamnya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekian penjelasan dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.